kelihatannya murtad gara-gara perilaku tokoh agama tertentu. Ya, di channel Andre Tunggal. Lalu teman saya Andre Tunggal ini bilang, loh kok yang ini Don Ditandan kalau kan tidak ngomong. Ini gara-gara perilaku tokoh agama tertentu, orangnya pindah. Mereka terganggu perilakunya. Ini membuat kami murtad aja deh. Nah itu kau tidak bersuara. Begitu. Pak Dondi tidak bersuara, itu Ustadz Ahmad Kainama tidak bersuara, itu channel Ipung tidak bersuara, itu segala macam tidak bersuara. Kalian tolong dulu, ternyata umat Islam juga sedang lihat-lihat contoh teladan dari orang-orang yang ngaku tokoh agama. Jadi kalau kalian salah, mereka murtad juga bisa. Jadi mendingan kalian urus yang itu, fokus supaya umat jangan murtad. Jangan bahas kitab suci kami secara keliru ya. Karena jujur saya sejauh ini kalian tidak pernah benar dalam hal membahas Alkitab. Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari mana ini Komal. Ya sering, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Iya. Oh, siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet. Dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada mau madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News, ya, channel Portal Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Pendeta Mel Atok, teman-teman ya, kembali menyinggung nama Donditan, teman-teman. Jadi kembali membahas nih tentang Kodondi dan para apologet-apologet Islam. Jadi menurut Pendeta Mel Atok, seharusnya para apologet Islam itu fokus dengan internalnya. Fokus dengan ceramah-ceramah Islam. Jangan lagi bongkar-bongkar. Ya, jangan lagi ada lagi membongkar-bongkar tentang Bible, kan begitu. Nah, jadi inilah yang selalu mereka serukan, teman-teman. Mereka colek orang boleh, tapi begitu dicolek balik, minta damai. Minta damai, teman-teman. Mungkin kalian pernah ya punya pengalaman ketemu orang seperti itu. Dia yang memulai, begitu kita balas colek, langsung dia bilang, udah damai aja yuk, jangan lagi gitu. Sering ya, dan familiar sekali teman-teman. Jadi sekali lagi, kita harus tahu dulu sejarah, kenapa bermunculan orang seperti Kodondi, Bang Zuma, Uni Rifa, dan termasuk saya. Kan begitu, harus tahu sejarahnya teman-teman. Supaya jangan salah menilai. Karena kalau kalian tidak tahu sejarah, nanti kalian salah memberikan pandangan, dan menilai hal tersebut. Yang pertama ya, buat Pendeta Mel Atok, tolong cek dulu jejak digital. Kita cek dulu jejak digital. Siapa yang memulai membahas keyakinan orang lain? Silakan dicek. Kita nggak tuduh di dunia nyata ya, nanti terlalu jauh. Dan nggak ada datanya. Oh itu siapa duluan? Oh siapa duluan gitu kan? Orangnya pun sudah nggak ada nantinya. Susah kita. Kita bicara yang ada jejak aja. Paling gampang ya di medsos. Karena tercatat. Yang duluan siapa? Silakan dicek. Umat muslim dari dulu hanya mengcounter, hanya meluruskan. Dan coba kalian pikirkan. Islam dari pertama sekali Indonesia berdiri, itu mayoritas. Dari dulu mayoritas. Untuk apa kita bahas keyakinan orang lain?
Toh kita mayoritas nggak ada pentingnya. Ngapain juga kita mengajak mereka untuk masuk Islam? Betul nggak? Coba lihat, ada nggak umat muslim yang kepo ngajak orang agama lain untuk masuk Islam? Nggak ada, teman-teman. Nggak ada ya. Bahkan saya pernah men-challenge, yuk kita turun ke lapangan ngecek. Kita tanya sama orang Hindu, orang Buddha, pernah nggak ada yang muslim ngajakin dia sholat Jumatan atau masuk Islam? Kita bandingkan dengan yang ngajak ke gereja dan sebagainya. Kita lakukan survei. Silakan dicek. Untuk hal ini clear ya. Terus kenapa bermunculan orang Kodondi? Ya karena mengcounter kalian yang duluan. Kalau enggak, kalian leluasa sekali, teman-teman. Zaman dulu ya, di lapangan mereka leluasa menawarkan agama mereka ke saudara-saudara kita dengan membawa-bawa ayat Quran, dipelintir ayat Quran, hadis dipelintir. Salah satu website yang familiar ya, dan juga saya rasa teman-teman sering sekali dengar, Isa dan Islam, teman-teman. Isa dan Islam tuh luar biasa, memelintir ayat Quran, hadis. Dan mereka gunakan itu untuk mempengaruhi saudara-saudara kita yang akidahnya lagi lemah. Selain dibarengin dengan indomisasi. Dan saya rasa kalian ya yang pernah di lapangan atau di daerah itu pernah ketemu dengan orang yang menawarkan indomisasi. Atau enggak, hari Minggu teman-teman, waktu kecil anak-anak muslim diajak ikut sekolah minggu, dikasih hadiah, dikasih permen, dikasih snack. Betul nggak? Umat muslim merespon itu semua. Merespon. Ya, jadi kalau dibilang ngapain gitu? Apakah membentengi iman dengan cara seperti itu? Betul. Ini salah satu cara. Selain tentu saja masih banyak cara yang lain. Kita dari dulu udah bilang, medan perjuangan itu banyak. Ada orang dengan cara berdakwah. Sudah ada ustadz-ustadz, ya ulama-ulama. Ada orang dengan cara turun ke lapangan. Alhamdulillah, sekarang banyak ya santri-santri yang ditugaskan ke daerah-daerah. Ya, kita senang. Jadi kita udah merespon dengan cara yang luar biasa sekarang. Begitu juga dengan bermunculan apologet. Dan memang medan perjuangannya beda. Kalau kita bicara pengajaran Islam, ada ulama kita. Ada ustadz-ustadz kita. Apologet lebih ke arah membentengi dengan menjawab dan bertanya. Jangan kerja kamu cuman bertanya kan gitu. Kalau Rudy Iskariot bilang, kamu bertanya kita jawab, ya kita tanya balik. Kita komparasi supaya kalian bisa berpikir. Dan alhamdulillah dari diskusi ini sudah banyak orang yang mualaf. Yang murtad, ya hitungan jari. Itu pun kalau benaran murtad karena itu, karena diskusi ya. Tapi kalau mualaf, dari zaman dulu udah berapa teman-teman? Kalian jadi saksi hidup. Kalian yang jadi saksi hidup. Dan kalau kita bicara teman-teman, ya, apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita dalam medsos ini luar biasa sekali. Dan itu membuat pendeta Mel Atok sekarang stres. Karena dia udah stres, mereka udah pusing, mereka suruh stop. Mereka yang mulai, tapi mereka yang duluan suruh stop. Karena nggak tahan. Kan gitu. Terus dia suruh, kalian fokus tuh dengan kelakuan-kelakuan orang kalian sendiri. Banyak orang yang murtad karena melihat kelakuan. Ya kita nggak pungkiri, kalau imannya lemah pasti gitu. Kalau orang murtad gara-gara kecewa, ya mungkin dengan ustadznya, dengan saudaranya, dengan temannya yang muslim, itu dia yang bodoh. Kita udah bilang agama jangan lihat dari oknum, tapi lihat dari ajarannya. Oknum yang dilihat ya nabinya. Jangan orang yang kamu jumpai sekarang. Ya, nabinya dong. Lihat ajarannya dong. Baca. Coba saya tanya, berapa banyak yang akhirnya mualaf gara-gara mempelajari dengan betul? Tapi kalau dia murtad gara-gara melihat, ada ustadz yang begini, ada yang gini. Apa kabar dengan Kristen? Apa nggak ada? Ya ada juga kan. Berapa banyak orang yang akhirnya murtad dari kekristenan? Ya, saya pakai istilah murtad. Mereka suka juga kadang. Atau berapa banyak orang mualaf karena melihat kelakuan pendeta dan pemuka agamanya. Ini kita dengarkan dulu dari Mel Atok ya. Nanti kita akan bantah dari Kristen sendiri. Ya, jadi Mel Atok ngomong, yang bantah bukan saya, tapi Kristen sendiri yang bantah.
Shalom, selamat pagi Bapak. Shalom, selamat pagi. Minta tanggapan Bapak terkait dengan Bapak Pungkawan Lama, Donditan. Oh iya, Donditan. Yang sering sekali bahas Alkitab dan selalu bahas Alkitab secara ngawur dan tujuannya untuk supaya orang Islam jangan murtad Iya. dengan mereka membahas Alkitab. Nah, mohon pencerahan Bapak tentang ini. Baik, terima kasih. Ya, bahwa memang Pak Donditan dan kawan-kawan seperti Ahmad Kainama, kemarin ada Ipung Sapa, begitu saya baru tahu. Saya juga beri tanggapan dan saya dapat kabar dari jemaat, oh Ipung Sapa begitu, channel Ipung apa gitu ya, saya lupa. Yang saya tanggapi videonya di Turki itu, dia bahas tentang Alkitab. Dia bilang ini pertaruhan iman. Kalau Alkitab ini ternyata di hadapan Tuhan nanti salah, maka orang Kristen dan orang Katolik pasti masuk neraka, orang Islam masuk surga. Lalu ternyata kalau benar, orang Kristen dan Katolik tetap masuk neraka menurut dia, karena orang Kristen dan Katolik tidak taat firman, katanya begitu. Tapi yang masuk surga itu orang Islam, ya. Dan kemudian saya sudah tanggapi dia. Saya tanggapi biasa-biasa. Saya bilang kamu tidur terlalu miring, bla bla bla. Lalu dia bilang hamba Tuhan kok, katanya pendeta kok omongannya kayak begitu. Itu masih terlalu halus. Kalau ikut yang Tuhan Yesus punya omongan atau Paulus, waduh berat. Kasar sekali, kedengaran kasar, tapi itu memang tak terhindarkan kepada orang-orang yang memutarbalikan firman, ya tegurannya seperti itu, ya. Baik, jadi kalau mereka-mereka ini berupaya mencegah umat Islam supaya tidak murtad, tapi caranya adalah bahas Alkitab. Menurut saya ini kurang cocok ya. Harusnya kalau mau mencegah umat mereka untuk tidak murtad, harusnya diajarlah Al-Quran yang baik-baik, kan begitu. Nah ini lucu karena tidak mungkin apologet Kristen yang mengasihi Tuhan, yang cinta firman tinggal diam. Justru omongan-omongan mereka yang salah, yang keliru, yang ngawur, yang cocokmologi, copotmologi, bukan cuma cocok-cocokin, copot-copot sembarang, itu nanti ditanggapi langsung tuh. Kalau teman-teman, kawan-kawan kita yang umat Islam misalnya yang suka belajar, itu justru akan mencurigai mereka-mereka ini, kok iya juga ya. Secara logika penjelasan dari apologet Kristen yang jelas-jelas paham kitab suci mereka itu akan lebih menarik, lebih dapat dipertanggungjawabkan, lebih jelas ya, data-datanya kuat baik dari sudut sejarah, dari sudut hermeneutiknya, penafsirannya. Nah, di situ justru banyak orang akhirnya percaya Kristus. Saya sendiri sudah mengalami. Akhirnya ada orang yang hak asasinya dia pakai. Dia dulu Islam. Dia dengar saya khotbah, ikut. Sampai akhirnya masuk Kristen, saya baptis dia. Nah ini bagaimana? Karena dia lihat, oh ini ternyata penjelasan yang betul ini. Ada juga yang tidak sampai masuk Kristen, tapi dia mengakui, kami punya kenalan seorang muslim yang baik. Dari sudut pandang kami saya anggap dia orang baik. Baiknya dia itu kelihatan dari dia kadang-kadang suka duduk dengar kami menjelaskan doktrin kami begitu. Misalnya Tritunggal. Akhirnya ada kenalan kami orang Islam, dia bilang, oh ternyata Tritunggal itu begitu. Jadi mereka mungkin jenis Islam yang mana saya tidak tahu karena beda-beda soalnya ya. Karena ada ustadz-ustadz juga bilang, ya jangan urus agama orang, dia memang punya pandangan begitu kok. Kayak begitu, mungkin mereka dari jenis itu, nama-namanya saya kurang tahu. Jadi dia
karena kenal dengan istri saya, dia pesan ke istri saya, titip Pak Pendeta, pesan tetap semangat, ya. Tapi dia juga bilang, Pak Pendeta juga jangan asal terima orang yang mengaku mantan Islam. Takutnya dia omong salah-salah tentang Islam justru akan membuat Pak Pendeta punya nama yang rusak. Oh, itu juga nasihat baik. Tetapi dia juga bilang, tapi terima kasih kasih tahu Pak Pendeta, kami baru mengerti Tritunggal dari sudut pandang Kristen itu saat nonton penjelasan Pak Pendeta. Nah, jadi kalau mereka bilang untuk mencegah umat murtad lalu mereka jelaskan sembarang, justru itu pintu gerbang bikin umat tambah murtad. Karena setelah dijelaskan umat yang cerdas akan mikir gitu loh. Oh iya juga ya. Wah, ternyata yang ini ngawur. Ditambah lagi yang berusaha menjelek-jelekan Alkitab nih, sudah penjelasannya penuh dengan kebohongan, penipuan, ya salah-salah, asal bunyi. Ada lagi yang dulu dari lahir dia Islam. Dari lahir. Takujus maju tampil di mana-mana, dan kelihatannya ini buat kawan-kawan Islam tolong dengar ini. Kelihatannya ada Islam-Islam tertentu tuh yang sangat suka dengan itu dan akhirnya menjadi korban penipuan. Kan kasihan. Maju dan saya ini anak kardinal, bayangkan. Dia tidak tahu kardinal itu apa. Dia pikir kardinal nih sama kayak gembala MS Inggris begitu. Tidak bisa, gembala MS Inggris itu anak 4 mau tambah lagi, akhirnya Susan bisa lah jadi kotong kunci. Ini kardinal lain. Kardinal itu ya, pokoknya kardinal, uskup, romo, pater, itu rohaniwan Katolik yang komitmen jadi rohaniwan memang siap untuk tidak menikah. Nah, kau ini kardinal punya anak dari mana? Akhirnya setelah usut punya usut, selidik punya selidik, bongkar punya bongkar, dia mengaku, saya mohon ampun saya Islam dari kecil. Ini kan harus diapain orang begini? Tempeleng. Iya kan? Harus tempeleng. Kau bikin malu-malu umat Islam saja. Baru dia duduk ceramah, yang duduk mungkin berpulang jual bakso atau apa capek, langsung ikut. Atau mungkin entah kerja di mana, ya pacul-pacul kebun capek, aduh sudah jam sholat nih. Pas pergi, anak kardinal pembohong ini yang ceramah, goyang-goyang kepala. Nah ini kan kasihan. Ya. Saya tahu di dalam umat-umat baik Kristen, baik Islam, ada orang tuh yang memang tidak mau teliti begitu. Nah maka dari itu pesan saya buat Om Dondi dan kawan-kawan, tak usahlah bikin ini apa ketakutan begitu, tak usah. Kalau mau supaya umat jangan murtad, kalian bikin baik-baik, kalian punya hidup ya. Sebab saya lihat di channel teman saya, Andre Tunggal lagi bahas itu. Andre Tunggal bilang kalau Alkitab kalian ribut. Ini sekarang ada seorang perempuan yang kelihatannya murtad gara-gara perilaku tokoh agama tertentu. Ya, di channel Andre Tunggal. Lalu teman saya Andre Tunggal ini bilang, loh kok yang ini don ditandan kalau kan tidak ngomong. Ini gara-gara perilaku tokoh agama tertentu, orangnya pindah, mereka terganggu perilakunya, ini membuat kami murtad aja deh. Nah itu kau tidak bersuara, begitu. Pak Dondi tidak bersuara, itu Ustadz Ahmad Kainama tidak bersuara, itu channel Ipung tidak bersuara, itu segala macam tidak bersuara. Kalian tolong dulu, ternyata umat Islam juga sedang lihat-lihat contoh teladan dari orang-orang yang ngaku tokoh agama. Jadi kalau kalian salah, mereka murtad juga bisa. Jadi mendingan kalian urus yang itu, fokus supaya umat jangan murtad. Jangan bahas kitab suci kami secara keliru ya. Karena jujur saya sejauh ini kalian tidak pernah benar dalam hal membahas Alkitab. Tapi Oten ya, Oten itu bukan Kristen. Oten itu pengikut Edis yang mengaku Kristen dan percaya Yesus bukan Tuhan. Itu Oten. Kalau Kristen percaya Yesus adalah Tuhan.
Dia ngamuk-ngamuk, dia lucu kan. Lihat kau ya, aku akan begini. Ku bilang, ku tunggu silakan. Mana bisa kularang-larang orang. Pergi, kau buat laporan polisi. Aku berdonasi untuk Rudi Sigal. Apakah ada rumahnya? Ada, ini rumahnya, aku bilang. Apa lagi mau dibilang? Kutipu, di mana kutipu dia? Mana ada kutipu, kawan? Paham ya? Jadi kawan, ketika mereka dulu mengeluh-ngeluhkan aku, kami ikhlas memberi. Ternyata nggak ikhlas, munafik kawan. Jadi berhati-hatilah kalian terhadap kebaikan Oten. Kalau dia memberi sesuatu ada maksudnya kawan. Hati-hati kalian. Potong telingaku ini. Apabila satu saat dia sudah mulai tua dan dia mulai mengenal apa itu dosa, dia mengatakan gini, kita nggak usah lagi menghujat ya. Karena sehebat-hebatnya aku menghujat, yang masuk Kristen cuma 10 orang. Tapi sehebat-hebatnya Risuli Lubis tidak menghujat, buktinya ratusan orang masuk Kristen. Ternyata hujat itu tidak membawa manfaat. Langsung diserang herder, ya kembalikan uangku untuk membangun rumah rumah kumpul kebomu katanya. Ini ngeri kawan. Ya. Ngeri Oten Karpidol sampai mati kawan. Diterjang Oten, semua orang tuh mau report ya. RK diserang. Ngeri mafia ini sekarang kawan. Dibawa ke pemimpin, makanya Series kan sombong, besar kepala. MYM, Serasoro, Perum Peritatis. Nggak usah kalian omong-omongin aku di belakang kan. Orang itu ngomongin dia di belakang, kenapa? Kan dia nantang. Diajak duel, debat nggak berani. Malah dikata-katainya orang. Oh nggak berani mereka, padahal orang itu udah nunggu di bawah. Jadi kalian berpikir lah otak kalian sedikit oten-oten dungu ya. Yang memulai semua itu Series. Terlalu angku dia menantang 3 doktor. Dijambanin dokter itu, dia banyak kali alasannya. Dari sistemnya lari ke TikTok, dari TikTok lari ke dipimpong-pimpongnya kan cari gara-gara. Biar orang marah kepada orang ini. Karena dia sekarang kan di atas angin. Mulut manisnya itu kan bisa mempengaruhi semua orang. Tapi hanya di TikTok ya, kalau di YouTube, belum di Facebook. Buktinya banyak pendukungku kok masih. Kalau di TikTok ya banyak pendukung dia. Saking stresnya orang itu, aku bongkar kejahatan orang ini semua. Sampai mau diminta uang kembali kawan, ngeri. Ngeri. Itulah tabiat aslinya Oten. Jadi kalau mulut Oten bicara, kita harus ada kasih Kristus, kasih kasih susu. Penipu. Kalau tangan kanan memberi, tangan kiri nggak boleh tahu, penipu. Ikhlas kalau memberi itu harus ikhlas, penipu. Bisa dia mengungkit kawan. Makanya gue bilang buka. Siapa wajah kau? Siapa nama aslimu? Biar ku cari, gue bilang. Nggak berani kawan. Begitu dia cari, hati-hati kalian. Gereja yang menerima donasi dari orang ini, nanti dimintanya itu kembali. Mau gue bilang, nggak berani dia menunjukkan namanya. Mau orang ini bohongi Series. Seolah-olah dengan hujatnya Series, banyak orang bertobat, padahal masih 3 orang. Itu belum tentu bertobat. Beda bertobat karena dia mendengar firman Tuhan dengan orang masuk Kristen. Masuk Kristen itu belum tentu bertobat. Paham kalian? Tapi karena dungunya orang ini, setiap orang masuk Kristen dibilang bertobat, dungu. Sementara orang Kristen tidak pernah bilang bertobat, dungu memang dungu. Tapi bangga dia jadi dungu. Marah-marah dia. Apanya maksud kau ini kan ya? Maksud gue apa? Lah orang Series yang nantang-nantangin kok. Dia mencerita-cerita itu dulu. Tapi kan sudah nggak dia, itu urusan dia. Tapi yang diucapkannya itu kan berbekas. Diambil orang, dibuat piti-piti. Wajar dong aku bicara dia terus. Paham kalian? Jadi lawak ya kawan-kawan. Ini cahayanya kurang bagus. Harus gini ya. Nah ke sini bagus nih. Hop. Kurang bagus juga. Ya. Jadi kawan-kawan, berbahaya loh grup edis ini, mafia-mafia rohani ini. Mereka ini nanti jadi mafia benaran. Dibawa ke pemimpinan sok katul-bekatul teman-teman dengan edis tipu. Setiap orang bertanya rumahnya, selalu yang disalahkan agama lain. Nanti digeruduk agama lain di depan dia, aku aja diduri. Mayoritas hampir 50-50 lah. Nggak pernah rumahku digeruduk. Ku spill-spillnya terus. Yang lucunya lagi, yang berdonasi itu cemburu pula. Kan lawak kawan. Dibilang, kembalikan donasiku. Kalau nggak kau kembalikan, lihatlah kau ya. Aku kejual. Silahkan, ku bilang. Terus apa rupanya aku penjara. Aduh.
MKC itu kawan, di penjara itu, kena gula, mati nggak mati kan? Keluar dia sekarang. Kalau Tuhan Yesus katakan tidak, ya tidak. Tahun 2011, apalah ancaman satu orang? Segini kurasa itu. Ancaman ribuan orang dulu sama aku. Selalu aku. Cari aja di gulu-gulu. Gulu-gulu. Googling aja. Tanya sini, Rulian Ustagalung, carilah. Mau dimintanya, tunjukkan nama kau, aku bilang. Ditunjukkan nanti namanya. Buat, ada nggak tertulis untuk rumah terang? Kan selesai kawan. Baru ku panggil orang, bro, ini pendukung saya di sini, penghujat ini. Berani ku bilang. Cobalah. Ini bermodal penghujat ini, ku bilang. Ku tunggu dia itu ya, ku tunggu, lihatlah. Tunggu deh. Jadi ngeri-ngeri kawan ya. Aduh. Live dulu aku dia. Iya, lewat aja kalau enggak apa-apa. Nah, jadi kawan-kawan, mengerikan oten-oten ini ya. Inilah teknik aku bongkar kebusukan oten. Oten itu busuk. Tapi kalau Kristen tidak busuk. Orang Kristen tidak pernah mengungkit apa yang sudah diberikannya. Apalagi sampai meminta kembali. Haram kawan. Tapi kalau oten di bawah didikan sadis, dimintanya kembali tuh kawan. Tidak malu lagi dia. Perasaan dia kalau dimintanya kembali bangga kali dia. Perasaan dia kalau memenjarakan aku gara-gara donasi itu bangga kali dia. Kelawak kawan. Ya. Oten-oten busuk. Sesudah itu dibomnya pula. Akun Karpidol. Mati kawan, mati berdiri. Habis itu live lagi kan ganti. Pakai akun satu lagi. Dibomnya juga. Step. Nggak bisa aku live. Maksud orang ini apa? Aku tidak boleh menghentikan hujatan. Orang ini nggak tahu yang jelek itu justru nama Kristen. Akibat oten, Kristen jadi jelek. Menghujat aja kerja orang itu. Mereka mengira dengan hujatannya, Kristen jadi berkembang pesat. Dodong, aku bilang, loak, bodoh. Ngerti kok? Kau lihat Fendi Usman, dia dengan si JDP, pergi orang tuh menginjil ke daerah itu, buat cepat berkembang. Bukan hujatan. Baru muncul 2 orang, 3 orang, oh hebat, udah tambah orang, alah. Gak dilihatnya zending itu orang Katolik itu banyak orang ikut Yesus gara-gara apa? Mereka menunjukkan kasih. Bukan menunjukkan hujatan. Hujatan hanya melahirkan anak haram dalam keimanan. Tidak paham orang ini apa artinya. Oh, akibat menghujat orang, banyak orang ikut Yesus, kan anak haram namanya itu. Anak kandung itu yang bagaimana? Orang yang ikut Yesus karena mengerti isi Bible dan mengenal Yesus dengan baik dan benar. Kalian lihatlah. Si penghujat itu kenal Yesus dengan baik dan benar. Enggak kenal. Orang dia mengaku Kristen tapi tak percaya Yesus adalah Tuhan. Datang herdernya, dibela. Kan on kawannya. Lawak. Ditantangnya MYM, tantangnya Esra Soro, tanya Pertatis. Lari, tidak berani debat. Setiap diajak debat, tidak berani. Naik ke bom, hanya bilang apa? Belajar dulu kau, tapi jawabannya nggak ada. Kan dungu kawan. Apalagi sama aku. Diajak debat malah serang pribadi. Edis dungu. Makanya pengikutnya tipe-tipe anjing semua. Herder. Ya. Apalagi nih pitbull. On. Loak. Otaknya nggak ada. Nah ini. Bangga pula orang itu otaknya tidak dipertontonkan. Aku minta donasiku lagi kembali. Berarti dia sudah tidak punya uang lagi untuk makan. Dimintanya biar ada untuk makan dia. Kan bisa jadi kupikirkan begitu. Paham ya? Ini biar kalian paham kawan. Otak-otak herder. Makanya gue bilang tunjukkan jati diri kau siapa. Tidak berani. Nama kau siapa nggak berani. Oke, tunjukkan buktinya kau terang. Tidak ada. Begitu tunjukkannya nanti kita lihat. Ada nggak ditulis itu untuk rumah anak terang? Ikhlas nggak kau? Kau bilang ikhlas. Sekarang kau minta. Berarti kau nggak ikhlas. Jadi tujuan kau memberi apa, herder? Otak kau nggak ada. Badan kau aja besar.
loak. Gaya kau selangit. Tak berapa pun sumbanganmu nggak tahu aku. Sedangkan yang menyumbang 900 juta ada santai. Paham nggak? Si Edis itu sudah sesat. Dia bukan Kristen. Bahkan dia mengatakan apa? Katolik penyembah berhala. Jadi mau dibenarkan orang Katolik itu. Makanya aku bilang kalau ada Katolik mendukung si Edis, itu bodoh. Kenapa? Berarti dia menyetujui ucapan si Edis bahwa Katolik penyembah berhala, patung Maria dan patung Yesus. Paham? Terus Protestan. Kalau ada Protestan yang mendukung si Edis juga bodoh. Kenapa? Edis mengatakan Yesus punya Tuhan. Yesus bukan Tuhan. Sementara orang Protestan, doktrin utamanya Yesus itu Tuhan. Bodoh kan? Bodoh dungu. Dia elu-elukan pula itu. Gara-gara si Edis banyak orang bertobat. Alah, paling 10 orang nggak sampai. Paham kalian? Sementara gara-gara Risuli tak ada orang bertobat. Kenapa? Banyak juga dibaptis Risuli. Gara-gara MYM tak ada orang bertobat. Kan lucu. Gara-gara si Fendi nggak ada orang bertobat begitu. Gara-gara si JDP nggak ada orang bertobat. Loak. Lebih banyak orang bertobat karena perbuatan baik umat Katolik terhadap lingkungannya daripada perbuatan hujat sedis. Boleh kita ambil statistik. Mana yang lebih banyak? Orang bertobat karena kasih yang ditebarkan orang Katolik daripada hujatan sedis. Kupertaruhkan kupingku ini. Kalau lebih banyak orang bertobat gara-gara sedis. Ingat ya, orang bertobat itu berbeda dengan orang menjadi Kristen. Orang menjadi Kristen belum tentu bertobat. Paham gak Dodong? Loak. Herder sedis itu loak, semua loak. Paham ya? Nah itu biar kau lihat. Oh aku bukan herder. Ya sudah kalau kau nggak bukan herder. Tapi kau kan mendeklarasikan dirimu herder yang tadi itu kan. Banyak itu penggemar series bilang apa? Aku bukan herder. Ya sudah. Tapi ada yang mau mendeklarasikan dirinya herder. Dibilang saya pengkhianat. Pengkhianat itu sedis. Apa pengkhianatannya? Dia mengkhianati Yesus bukan Tuhan. Dia mengkhianati Yesus Tuhan. Jadi Yesus bukan Tuhan. Dia menyalibkan Yesus kedua kali. Paham gak kalian menyalibkan Yesus kedua? Itu saya di situlah. Diserahkannya Yesus kepada orang-orang banyak. Agar Yesus tidak menjadi Tuhan. Tapi ini bodoh yang mengaku Kristen ini dibela-bela juga itu. Terkutuk kalian. Barang siapa menyangkal aku di depan manusia. Maka aku akan menyangkal dia di depan Bapakku. RK diserang. Sama herder sedis, bom-bom diserang. Pendi Aceh diserang, Pendi Israel. Sama aku nggak mempan mereka kawan. Hanya caranya apa? Report. Mati akun Karpidolku. Kan kurang ajar. Beraninya keroyokan. Duel satu-satu nggak berani. Kan bunga. Main TikTok kita satu-satu. Nggak berani kawan. Keroyokan, report, buk, mati. Ku coba tadi aktif tidak bisa lagi itu dihapus kawan. Dihapus permanen langsung. Kayak mana caranya dia? Paham ya? Jadi kawan-kawan, si Edis ini kalau dibiarkan menyesatkan orang Kristen. Apa buktinya menyesatkan? Itulah buktinya tadi yang ngamuk-ngamuk itu. Saya tanya tadi, kamu mengaku Kristen? Iya. Menurutmu Yesus Tuhan apa enggak? Iya Tuhan. Berarti kau setuju dengan Edis? Oh setujulah katanya. Edis mengatakan Yesus bukan Tuhan. Oh maksudnya bukan. Dibelanya kan. Ini yang membuat iblis itu menjadi berjaya. Kenapa? Manusia membela iblis. Banyak orang gak paham kebenaran. Makanya di dalam Alkitab. Kan banyak manusia membela iblis. Banyak. Contoh. Ketika ada orang mati dibilangnya apa? Tuhan, kenapa kau cabut nyawa anakku, istriku, bapakku, segala macam. Iblis senang kan? Dibela iblis. Oh, iblis ini baik kerjanya, tidak ada yang jahat. Nah, itu biar tahu kalian kawan. Sebelum kita lanjut nonton teman-teman ya, pastikan kalian siapkan cemilan dan minuman terbaik teman-teman untuk menemani keseruan kalian menonton para Polikardus serta kesaksian para mualaf. Dan
Minuman terbaik tentu saja selain menyegarkan juga harus menyehatkan teman-teman ya. Jadi jangan cari minuman yang cuma segar tapi tidak menyehatkan. Karena di luar sana banyak minuman yang segar, enak diminum, tapi tidak baik untuk tubuh. So, apa minuman yang bagus untuk tubuh kita dan juga rasanya enak? Tentu saja Maudi Madu teman-teman ya. Madu asli dari Mualaf MC teman-teman. Dan satu botol ini hanya 40.000 dan kita punya banyak varian teman-teman ya. Madu hitam baduy untuk vitalitas, madu teos yang ada rasa asam-asamnya, dan madu hutan baduy yang berasal dari hutan baduy, dan madu akasia, bagus untuk tenggorokan. Bagi teman-teman yang ingin beli, silakan cek di link deskripsi, sudah ada link Tokopedia maupun Shopee, dan bagi teman-teman yang tidak bisa membeli lewat online tersebut, bisa melalui nomor WA yang tertera di bawah ya. Silakan langsung cek keranjang kita. Ya, kalian sudah dengar ya teman-teman. Jadi yang bantah bukan kita, tapi Rudi Iskariot sendiri. Jadi banyak orang Kristen sekarang itu kecewa melihat para Polikardus yang mereka kagumi, sekarang lagi baku hantam. Lagi ribut, gara-gara donasi teman-teman. Gara-gara apa? Donasi. Akhirnya banyak yang mualaf. Kalau nggak mualaf ya ninggalin agama ini. Kalau kita bicara, oh kamu perbaiki dulu tuh kelakuan ustadz ini, ustadz itu gitu kan. Kayak Melatok bilang, itu harusnya Doditan perbaiki tuh kelakuan sana, kelakuan sini. Mohon maaf, kenal aja kagak gitu kan. Kita akan nasihati kalau kita kenal. Cuman kadang-kadang kita nggak kenal, gimana kita nasihati? Contoh, ada ustadz yang dia bilang nggak benar tuh. Di mana lokasinya? Di Indramayu sana. Nomor HP kagak ada. Apa-apa kagak ada. Gimana kita nasihati dia? Betul nggak? Dan saya yakin umat muslim banyak yang kenal sama dia yang nasihati. Akan ada gurunya yang nasihati, ada saudaranya yang nasihati gitu. Kita nggak akan kekurangan orang untuk menasihati. Ya. Betul nggak? Tapi kalau yang di medsos ini, baru kan gitu. Karena ranah kita kan ranah medsos. Kalau yang medsos kita alhamdulillah kenal gitu. Kenapa Mel Atok nggak balikan ke dirinya sendiri? Itu Polikardus lagi berantem tuh. Kamu kenal, ya? Dia kenal kan sama Rudi Iskariot, dia kenal. Betul nggak? Sama Edis apalagi? Pernah bareng. Ya. Sama Edis apa kurang kenalnya Mel Atok? Satu mobil. Barengan pelayanan di Amerika. Kenapa dia nggak nasihati Edis? Ya, bukan nasihati masalah bahas Islamnya ya, itu terserah lah, karena menurut mereka bahas Islam itu hal yang benar. Ya, kenapa nggak nasihati jangan ribut lagi tuh gara-gara donasi bikin malu Kristen, gara-gara kamu banyak orang keluar dari Kristen. Kenapa nggak nasihati itu? Coba saya tanya. Kamu kenal loh. Kalau Kodondi kamu suruh urus orang yang dia nggak kenal itu kan ribet. Betul nggak? Kita disuruh ngurusin orang yang kita nggak kenal, gimana caranya? Karena gini teman-teman, nasihati pun nggak bisa sembarangan. Komunikasi itu ada seninya. Nggak bisa asal masuk, teman-teman. Betul nggak? Kamu nasihati hal yang sama, ya, kepada orang yang sama nih. Orang yang sama dinasihati hal sama, si A ngomong sama si B ngomong, bisa jadi beda hasil. Betul nggak? Kalian nasihati adik kalian nih. Yang satu yang ngomong kamu, satu lagi bapak kamu. Yang diomongin sama. Salah-salah bisa beda. Yang ditangkap adikmu bisa beda. Yang satu terima, satu nggak mungkin. Kenapa seperti itu? Karena ada seninya, nggak bisa sembarangan. Apalagi kamu orang nggak kenal gitu kan. Oh kamu jumpa itu ustadz yang nggak benar. Ya supaya dia jangan jadi batu sandungan. Loh terus kita ke sana nasihati dia. Memangnya dia mau berubah? Belum tentu kan. Orang yang nasihati nggak kenal juga kok. Nggak bisa teman-teman. Jadi saya yakin Allah pasti akan jagain orang yang benar itu. Karena kita nggak pungkiri manusia tempatnya salah. Mau ustadz sekalipun pasti. Betul nggak? Mau ustadz sekalipun pasti bisa salah. Tapi kalau Allah sayang, pasti Allah akan gerakkan orang-orang yang ada di sekelilingnya untuk menasihati orang tersebut. Jadi nggak usah takut. Kalau yang di medsos, alhamdulillah kita kenal. Bisa kita nasihatin. Dan sudah banyak sebenarnya kita nasihatin, cuman nggak kita sampaikan ke publik kan gitu. Nggak mungkin kan kita umbar, oh saya baru menasihati si A, si B, si C gitu kan. Ada perlu nggak kita umbar itu? Nggak perlu. Ya, teman-teman harus tahu itu. Sedangkan Mel Atok yang dia kenal itu Pak Bom, Rudi Iskariot, ya, Elia Miron, wah dia kenal. Edis apalagi. Sofiatul tinggal minta sama Mel Atok. Ya, mana nomor Sofiatul bisa dia hubungi.
Ada nggak dia coba nasihati? Nggak ada, teman-teman. Padahal mereka itulah yang membuat nama Kristen rusak. Yang ngomong Rudi Iskariot loh. Rusak nama Kristen sekarang. Ya. Gara-gara oten ini dibilang. Yang oten huruf besar ya teman-teman ya. Jadi oten itu ada 2, huruf kecil, huruf besar. Aduh, saya miris lihatnya. Orang-orang yang gajah di depan matanya nggak kelihatan, semut di seberang kelihatan. Miris. Ya. Cobalah kalian pikirkan teman-teman. Ya, coba kalian pikirkan baik-baik. Oke? Jadi bagi teman-teman Kristen, sekali lagi ya, kalau kalian mungkin baru masuk dunia diskusi ini, atau kalian melihat hal-hal yang membuat kalian marah, saya maklumi itu, tapi coba dicek dulu gitu. Sebabnya itu apa? Karena banyak orang marah itu ya sembarangan karena dia nggak tahu keseluruhannya itu seperti apa. Jadi asal bela, betul nggak? Jangan dengar sepihak, tapi tahu dulu gitu. Sering orang itu jadi salah bela gara-gara itu, masuknya di tengah jalan gitu. Apa yang terjadi? Itu ada tabrakan. Siapa? Mobil itu nabrak itu. Wah, kurang ajar yang mobil itu, mau dia pukul. Dia nggak tahu penyebabnya apa. Kan gitu. Dia nggak tahu, tapi main mau asal menghakimi. Nggak boleh, teman-teman. Tahu dulu sejarahnya seperti apa. Jangan gara-gara, oh ini satu iman kami, harus kami bela gitu. Jangan. Ya. Kita saudara sebangsa, teman-teman. Jangan ribut gara-gara agama. Merugi sekali kita ribut gara-gara agama. Merugi sekali, teman-teman. Ya. Apalagi orang-orang yang nggak tahu duduk persoalan, main asal nimbrung. Asal nimbrung aja gitu. Tahu dulu kenapa ini. Dari mana awal mulanya. Kenapa ini terjadi. Ya. Jadi bagi teman-teman, saya minta nih, kalian nasihatilah nih pendeta Mel Atok nih ya. Kalau khotbah hebat dia, berapi-api, jago gitu kan. Tapi kadang-kadang terlalu subjektif. Saya kadang maklumi juga gitu, karena mungkin dia ngelihat ya, gara-gara diskusi ini wibawa dia jatuh. Dulu kan keren Mel Atok. Wah, salut saya teman-teman. Tapi gara-gara kemarin dibilang kabur dari Kodondi itu kan malunya tuh sampai sekarang masih sangat terasa ya. Bahkan mungkin sampai meninggal, sampai udah nggak ada dia pun masih terasa tuh malunya tuh sama keluarganya. Mel Atok pernah menerima tantangan debat sama Kodondi, tapi kabur. Itu pasti malu. Kita maklumi. Orang malu gara-gara itu kita maklumi. Cuman jangan gara-gara kamu pernah dipermalukan seperti itu sama Kodondi, kamu jadi sembarangan nembak-nembak Kodondi. Jadi nggak ada alasan gitu. Rasionalnya hilang. Subjektifnya aja yang dikedepankan. Ya. Jangan, teman-teman. Oke? Jadi saya harap teman-teman ini ya bisa menilai dengan bijak. Dan bagi teman-teman Kristen, sekali lagi, coba kalian lihat baik-baik dulu. Duduk persoalannya seperti apa gitu. Edis itu hanya menipu kalian. Polikardus yang ngomongnya berdebat mewakili agama, itu hanya mencari keuntungan dari kalian sebenarnya. Nggak ada itu semua, teman-teman. Fiktif. Mereka nggak peduli dengan kekristenan. Masih lebih mending Risuli Lubis, teman-teman. Saya katakan langsung. Penginjilan dia. Benar-benar dia sampaikan Yesus. Luga Tambunan. Setiap hari ngomongnya Yesus. Ya, masih ngomong Yesus mereka. Muji Yesus, jelasin tentang kekristenan gitu kan. Mana ada dia nyerang-nyerang Islam. Ini kan bahaya nih. Kemuliaan Kristen dianggap bisa tercapai dengan cara menghujat Islam. Itu kan persepsi yang ngaco. Yang dibangun oleh Edis dan kawan-kawannya. Oleh para penghujat-penghujat ini. Ini harus di-stop, teman-teman. Kalau nggak, gawat kita. Ya, saya katakan kalau ini nggak di-stop, gawat. Ribut. Jadi buat pendeta Mel Atok, tolonglah bercermin. Ya, tolonglah Anda lihat apa yang terjadi gitu. Kalau Kodondi itu hanya menjawab. Ya, hanya menjawab, meluruskan. Tapi kalau ada muslim yang murtad gara-gara melihat oknum, dia yang rugi. Dia yang rugi gitu. Kok lihat oknum gitu? Kita nggak pungkiri, setiap agama tuh pasti ada oknum yang nggak beres. Ya. Pasti ada yang nggak beres. Agama mana yang ada yang nggak ada oknum aneh-anehnya? Tunjuklah gitu. Saya yakin semua ada. Kan gitu.
Semua agama apapun, pasti ada oknum yang nggak beres. Namanya manusia, tempatnya salah. Jadi, sekali lagi, ya, fokus kita tuh kemana, itu yang paling penting. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di sini. Makasih nih buat teman-teman semua yang udah nyimak, udah mendukung channel ini, dan terima kasih nih buat semuanya ya. Dan sekali lagi, saya ingatkan teman-teman, perjuangan kita ini akan panjang, ya, karena kita akan terus ada dalam pertempuran dengan para Polikardus ini yang makin hari makin, ya, bisa dibilang makin ngeri setelah mereka didanai dari luar negeri, ya, karena ada organisasi yang mendanai para penghujat ini. Jadi akan makin berat lah, ya, perjuangan kita ini. Tapi nggak apa-apa. Sekali lagi ya, selama Allah di pihak kita, apa yang berat gitu kan? Bagi kita berat, bagi Allah nggak. Itulah kita harus mengandalkan Allah. Itu aja sih. Dan kita ada rencana ya, tahun depan teman-teman, bulan 1, jadi nggak lama lagi, karena ini udah bulan 11, kita akan membangun tempat yang kita sebut Mualaf Center juga, ya, yang ada di bawah pengawasan kita, HMC, di mana kita akan buat tempat tersebut sebagai tempat para mualaf belajar. Kita akan tiru ya, kita akan copy kurikulum yang dibuat oleh Sekolah Mualaf Semarang, karena saya lihat bagus ya, mereka punya kurikulum nggak asal-asalan gitu, jadi benar-benar kayak sekolah gitu. Ada PR-nya, ada nilainya gitu kan, ada rapornya gitu, ada penilaiannya, dan ada hadiahnya untuk yang nilainya bagus gitu. Jadi itu programnya bagus, akan kita tiru. Jadi yang bagus-bagus di mana kita ambil-ambil, ya, kita tiru. Terus di situ juga kita akan jadi rumah buat mereka yang pengen curhat, berkeluh kesah, ada masalah ya, kita akan dengarkan. Dan di situ juga akan jadi tempat UMKM ya, buat para mualaf-mualaf tersebut yang mau berdikari secara ekonomi. Karena kita nggak pungkiri, banyak mualaf kan juga ya bisa dibilang ekonominya di bawah, ada yang diusir dari keluarga dan sebagainya. Jadi di situ akan kita ajari secara ekonomi, juga akan kita berikan ya usaha yang cocok gitu. Dan salah satu pilihannya itu adalah madu ini, teman-teman. Ya, madu ini adalah salah satu lini usaha kita. Bagi teman-teman mau support, ya silakan ya. Dan sekali lagi iklan, bagi teman-teman yang mau beli madu, silakan dicek di link Tokopedia maupun Shopee yang ada di deskripsi. Mumpung ada free ongkir sekarang. Dari Shopee lagi ada promo free ongkir, teman-teman ya. Sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah support dan mendukung perjuangan ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.